Motorola Edge 60 Fusion adalah smartphone 5 jutaan terbarunya Motorola yang resmi masuk di Indonesia. Apakah HP ini semenarik itu dan se-worth it itu? Mari kita lakukan review dari Motorola Edge 60 Fusion ini. Mari kita berbicara spesifikasi singkat yang dibawa oleh HP ini, yaitu menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 7400, RAM 12GB, dan storage 256GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Motorola Edge 60 Fusion ini. Aspek pertama yang kita bahas soal HP ini yaitu dari sisi performance-nya terlebih dahulu. Jujur secara performance ini sangatlah aman banget, smooth, dan lancar banget. Apalagi UI-nya itu sangat ringan banget tanpa iklan dan bloatware. Serta software-nya yang stabil banget untuk digunakan harian, nyaman lah guys. Untuk skor Antutunya sendiri, HP ini mendapatkan angka 680 ribuan, sebuah angka yang masih oke untuk kelas harga 5 jutaan. Lanjut, kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, PC Mark-nya. Kemudian kita coba 7 game di sini, yaitu game Mobile Legends, kebuka setting Ultra, frame rate Super, dapat rata-rata di 88,8 fps. Game PUBG Mobile dengan setting Smooth Extreme dapat rata-rata di 59,9 fps. Game Call of Duty Mobile dengan setting Low, frame rate Ultra dapat rata-rata di 89,5 fps. Game Free Fire dengan setting Ultra, frame rate High dapat rata-rata di 59,7 fps. Game HOUKA Mobile dengan setting Ultra, frame rate Max dapat rata-rata di 101,9 fps karena throttling ya guys. Game FC Mobile dengan setting Ultra, frame rate High dapat rata-rata di 59,2 fps. Game Genshin Impact dengan setting Lowest, frame rate 60 di lock di 30 fps dapat rata-rata di 29,5 fps. Agak disayangkan banget di lock di 30 fps ya guys. Kesimpulannya, menurut kita overall experience kita tawarkan oleh HP ini untuk performanya sudah sangat baik. Meskipun kita masih agak menyayangkan adanya lock FPS untuk game Genshin Impact yang di lock di 30 FPS. Semoga ada update untuk meng-unlock itu ya guys. Dan overall kita bisa bilang performanya sudah termasuk bagus dan lancar. Untuk manajemen panasnya sendiri tergolong ya cukupan. Kalian perlu pakai cooler kalau misalnya kalian mau pakai buat gaming. Tapi untuk harian tidak mudah panas. Itu kita apresiasi dari Motorola ya guys. Overall kita good job banget buat performance dari Motorola. Lanjut dari soal kamera sendiri, ini menarik banget. HP ini membawa kamera utama 50MP plus optical image stabilization dan punya sensor Sony Lithia 700C dengan Pantone Validate ya guys. Ini warnanya sudah akurat. Lanjut punya kamera ultra 13MP dan kamera depan 32MP yang kualitasnya memang cakep ya guys. Akurasi warnanya berkat Pantone Validate itu sangat bagus dan akurat, mendekatin real untuk warna utamanya ya guys, kamera utamanya. Untuk perekaman video, semua kamera bisa merekam 4K 30 fps dan stabil untuk pengambilan video. Untuk perpindahan lensa, sayangnya masih agak kasar untuk kamera utama ke kamera ultra wide. Tapi overall sebenarnya masih sangat menarik dan dynamic range-nya juga cakep ya guys. Apalagi buat foto-foto, kita bisa banget mengandalkan kualitas foto dari HP ini. Kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys.
Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Motorola Edge 60 Fusion kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan ini kita rekam di resolusi 4K 30fps, termasuk stabil banget loh guys untuk perekaman videonya. Gimana untuk kualitas kameranya? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ini secara dynamic range juga termasuk bagus. Ini langitnya lagi agak mendung ya, ini siang hari tapi lagi agak mendung. Dan gimana untuk kualitasnya? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya pakai sensor Sony Lithia 700C kalau kita gunakan buat perekaman video yang sudah divalidasi sama Pantone warnanya ya guys. Dan ini menurut kita kualitasnya bagus banget ya untuk perekaman 4K 30fps nya dan bisa switch ke 0,5 atau ultra rekaman video dalam rekaman video seperti ini. Dan ini menarik banget ya guys, untuk kualitas kamera ultra wide nya juga masih termasuk catch up untuk dalam kondisi terang ya. Ini dalam kondisi cahaya yang sangat memadai ya. Ini mendung tapi masih sangat terang banget ya. Tapi gimana untuk kualitas kamera utamanya, ultra wide nya, ini ultra wide ke utama seperti ini dan stabil untuk perekamannya? Silahkan tulis perawatkan di kolom komentar ya guys. Oke, ini kita coba untuk perekaman dual video dan dia bisa 0,5 kali. Dan ini menarik banget ya untuk kamera utama, di kamera depan maupun kamera belakang bersamaan. Kita coba pakai kamera utamanya untuk dual videonya. Nah, ini dia kalau misalnya kita pakai kamera utama untuk perekaman videonya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kameranya kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana kan? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Motorola Edge 60 Fusion kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light. Ini termasuk lumayan loh guys untuk kualitas kamera depannya. Gimana untuk kualitas HP 5 jutaan? Ini termasuk menarik ya, termasuk stabil juga di 4K 30fps ini kita rekam ya. Dan dia masih ada flare-flare sedikit ya, tapi oke loh, skin tone kita lumayan akurat meskipun masih belum terlalu stabil. Tapi menurut kita sih sudah lumayan oke loh guys untuk kualitas kameranya. Tapi gimana untuk kualitas kamera depannya? Apakah menarik atau tidak? Dalam kondisi low light silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, kita coba untuk kamera belakangnya. Kalau kita gunakan buat perekaman video, kita rekam di 4K 30fps. Gimana menurut kalian? Ini stabil banget ya untuk 4K 30fps nya. Dan kayaknya nggak ada jitternya juga. Kemudian warnanya juga akurat menurut kita ya untuk kualitasnya. Apakah ada jitter? Kayaknya enggak sih guys. Ini juga tajam juga hasilnya. Ultra wide nya dalam satu perekaman video guys, perekamannya memang jomplang ya untuk kualitasnya. Wajar. Karena sensor yang paling bagusnya di sensor utamanya. Ini kalau kalian lihat ini sensor ultra wide. Kita coba switch ke kamera utama. Tada! Ini berasa ya, berasa banget ya untuk kualitasnya, improvementnya jauh sekali antara utama dan ultra wide. Kurang lebih seperti ini. Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis pendapatkan di kolom komentar untuk kualitas kamera belakangnya ya guys. Lanjut dari sisi layar, HP ini pakai layar 6,67 inch POLED, resolusi 1,5K, refresh rate 120Hz, bisa nonton YouTube 4K 60 HDR Wideband L1, ada perlindungan Corning Gorilla Glass 7i, dan di bawah matahari terlihat dengan baik ya guys. Lanjut dari sisi speaker, HP ini bakal dual speaker plus Dolby Atmos yang suaranya itu termasuk bagus dan kencang ya guys. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini. Kemudian mari kita bicara soal baterai. HP ini bakal baterai 5500 mAh yang sangat irit dan melebihi ekspektasi kita dari kapasitas 5500 mAh-nya. Menurut kita ini gocap banget buat pemakaian harian itu sangat irit banget ya guys. Lanjut dari sisi charging sendiri, HP ini bakal charger 68 watt yang butuh waktu 42 menit untuk full charge ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah ada on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock.
Lanjut dari sisi desain, menurut kita ini desainnya cakep ya guys. Apalagi bahan vegan leather-nya ini bagus banget. Dan warnanya dengan pantone validate-nya itu memang ciri khas desainnya yang membuat HP ini terlihat mewah dan nyaman untuk digunakan harian. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini dibekali slot SIM card dual SIM card hybrid ya guys. Ini suatu hal yang langka banget untuk kelas harganya. Sayangnya, HP ini masih belum support eSIM ya guys. Kemudian, untuk aplikasi zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom, yang memang wajar karena harganya juga ya guys. Lanjut dari sisi fitur sendiri, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP68, IP69, punya military grade, kemudian dia sudah support USB OTG, tidak punya jack 3,5 mm, dan tidak ada aplikasi FM radio ya guys. Lanjut untuk navigasi Google Maps sendiri sudah termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini. Lanjut dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 3 kali update OS dan 4 tahun security yang dimulai dari Android 15 ya guys. Kemudian untuk fitur AI sendiri, HP ini juga sudah termasuk lumayan oke guys. Ada object eraser yang sudah sangat vital banget sebagai fitur AI di harga 5 jutaan ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang sangat all-rounder banget. Performance-nya cakep, kemudian kameranya juga cakep, UI-nya cakep, kemudian experience yang ditawarkan oleh HP itu sangat-sangatlah bagus banget ya guys. Menurut kita ini adalah HP yang 5 jutaan yang sangat all-rounder ya guys. Dan gimana menurut kalian? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga Motorola juga memperbaiki isu yang kita temukan, contohnya kayak limitasi game Genshin Impact, yang semoga bisa diperbaiki dengan adanya update software. Dan semoga Motorola mau mendengarkan hal itu. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys? Bye-bye!